Saya sampaikan kalau ada orang kaya yang sombong Pak, terlambat itu. Dalam sejarah Pak, sejarah agama, salah satu sahabat yang paling kaya adalah Qarun. Qarun Pak, bayangkan Qarun itu kunci barangkasnya saja tidak cukup kalau cuma satu, tidak mampu kalau cuma satu orang yang bawa. Bayangkan Qarun Pak. Iya. Jadi itu Qarun Pak, Ibu. Sebelum dia menjadi kaya, dia pernah memohon kepada Nabi Musa alaihissalam supaya didoakan, karena Qarun dan Musa itu menurut riwayat sepupu. Qarun, Musa sepupu menurut riwayat Pak. Sehingga Qarun dia minta kepada Nabi Musa, "Oh Musa, kau kan Nabi kok, doakan saya itu supaya saya bisa menjadi orang kaya." Maka didoakanlah Qarun, sehingga apa yang terjadi Pak? Diijabah doanya Nabi Musa alaihissalam, maka Qarun menjadi orang kaya. Kaya Pak Qarun, sehingga Nabi Musa memerintahkan sahabatnya untuk mendatangi Qarun, meminta sedekah, meminta mengeluarkan zakat daripada harta yang dia miliki. Justru Qarun tidak mau. Dia sombong dengan hartanya. Bahkan suatu hari Pak, Qarun memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Musa. Coba Pak, saking sombongnya dia punya harta Pak, saking tampona di barang-barangnya sampai dia mengingkari Allah, sehingga Allah murka. Allah murka terhadap Qarun, maka Qarun pun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Ia tommin tu na biasa ki pa alangere di kampung wallahu a'lam nak ketonye na biasa langere pa punania di kampung kemutulan bingkungi na tiba-tiba anggupai harta ya, atau angeke i buta na tapangguppa harta na kana mi harta Qarun. Ada Pak ya? Biasa kita dengar tiba-tiba angeke ibu tanania apa jomae barang-barang antik dia dapat, dia bilang harta Qarun. Maka saya sampaikan Pak, demi Allah tidak akan ada yang pernah mendapatkan hartanya Qarun. Tidak akan ada. Kenapa kemudian hartanya Qarun tidak akan pernah bisa kita dapatkan? Bagaimana kita mau dapatkan hartanya Qarun Pak? Sementara Allah tidak pernah berhenti menenggelamkan itu hartanya Qarun. Bahkan dalam riwayat, setiap saat Allah tenggelamkan hartanya Qarun. Setiap saat Allah tenggelamkan hartanya Qarun. Jadi bagaimana mungkin kita mau dapat? Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu, kita sudah sering mendengarkan para da'iyah kita menyampaikan bahwa ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, posisi matahari hanya sejengkal di atas kepala. Saya kira kita sudah sering mendengarkan ini Bapak Ibu. Maka pantaslah ketika saat itu terjadi penyesalan besar terhadap seluruh manusia. Saking ngerinya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sering kita dengarkan, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Pada saat itu ada banyak manusia yang menundukkan kepalanya sambil dia memohon kepada Allah, sambil dia berteriak-teriak memanggil Allah, Rabbana, ya Allah, absarna wa sami'na, sungguh aku telah melihat dan mendengar ya Allah.
Dan mungkin pada saat itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Maka pada saat itu kita pun menjawab, ya Allah, saya sudah melihat begitu banyak manusia saat ini dalam keadaan disiksa. Ada manusia yang ditenggelamkan karena keringatnya sendiri, disebabkan karena perbuatan selama hidupnya di dunia. Ada juga manusia yang ditanduk oleh binatang, disebabkan karena hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan sedekah. Aku telah mendengar, ya Allah, jeritan tangisan, memohon kepada Allah untuk ditolong. Maka Allah pun kembali bertanya, kalaulah hari ini kau telah melihat, kalaulah hari ini kau telah mendengarkan, apa yang kau inginkan saat ini? Maka manusia memohon kepada Allah, farji'na, kembalikan saya ya Allah. Allah pun bertanya, mau kembali ke mana? Kembali ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan. Saya sudah ingin beramal ya Allah. Saya sudah ingin salat ya Allah. Saya sudah ingin puasa ya Allah. Saya sudah ingin sedekah ya Allah. Dan mungkin Allah bertanya lagi pada saat itu, waktu kau hidup di dunia kenapa kau tidak salat? Waktu kau hidup di dunia kenapa kau tidak sedekah? Kenapa tidak zakat? Maka pada saat itu kita menjawab, Bapak Ibu, inna mukinun, karena sesungguhnya ya Allah, barulah saya percaya. Nah inilah yang banyak terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang sebahagian di antara kita kalau dikasih tahu dia tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah dunia, namanya akhirat. Dan di akhirat itu adalah cerminan daripada apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kalau baik kehidupan kita di dunia, maka baik kehidupan kita selanjutnya. Tapi kalau buruk kehidupan kita di dunia, buruk kehidupan kita selanjutnya. Tapi kadang-kadang orang, sebahagian dia katakan, riba kutub piniatur. Saya bilang oke lah. Riba kutub piniatur. Ni blender pa ko nang panusas salak kalin. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah. Seluruh manusia pada saat itu Bapak Ibu menyesal. Tidak ada satupun yang tidak menyesal Bapak Ibu. Ada orang yang datang membawa sedekahnya menyesal. Ada yang datang membawa sholatnya menyesal. Ada yang datang membawa hajinya menyesal. Kenapa? Karena masih menganggap kekurangan. Masih menganggap kekurangan. Ada yang datang membawa perbuatan amal buruknya, manasani menyesal. Semua orang menyesal pada saat itu Bapak Ibu. Minta pertolongan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di hari itu di mana tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah, maka terjadilah keanehan-keanehan. Ada yang datang meminta pertolongan kepada Nabi Ibrahim, tapi dari jauh Nabi Ibrahim mengatakan, jangan kau sama saya. Jangan kau sama saya minta pertolongan, karena saya pun tidak bisa menolongmu. Saya saja sebagai nabi, ada tong kesalahanku, jangan kau sama saya, tidak bisa kau kutolong. Bayangkan seorang Nabi Ibrahim tidak bisa menolong kita. Maka Nabi Ibrahim mengatakan,
jangan kau sama saya, ada tong pelanggaranku saya ada. Pergi kau coba sama Nabi Adam, itu di sana Nabi Adam. Kau pergi minta tolong sama Nabi Adam. Nabi Adam pun mengatakan, jangan kau juga sama saya pun tidak bisa menolongmu. Karena saya saja selaku Nabi ada tong pelanggaranku. Coba Bapak Ibu, apa pelanggarannya Nabi Adam? Saya kira kan kita tahu semua pelanggarannya Nabi Adam, Pak. Pelanggarannya Nabi Adam selama hidupnya cuma satu. Satu pelanggarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Adam, saya telah menciptakanmu dan kau masuk ke dalam surga. Tempatmu di dalam surga. Silakan kau masuk Nabi Adam. Semua fasilitas yang ada di surga kau pergunakan sebaik mungkin. Semua milikmu Nabi Adam. Semua fasilitas yang ada di dalam surga, semua bisa kau pergunakan. Cuman satu Nabi Adam. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati itu pohon. Ya, yang kita kenal adalah khuldi. Ya, buah-buahan. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran tidak disampaikan khuldi. Yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah syajarah, pohon. Kenapa kemudian muncul nama khuldi? Khuldi itu adalah buatan iblis, laknatullahi alaih. Ya. Kenapa dia munculkan nama khuldi? Ini adalah salah satu strategi cara untuk menyesatkan Nabi Adam. Maka iblis laknatullahi alaih mendatangi Nabi Adam dan menyampaikan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ada satu pohon yang buahnya itu namanya khuldi. Ini kalau kau makan ini buah Nabi Adam, selama hidupmu di dunia tidak pernah kau makan buah, maka coba kau rasakan ini buahnya, ini pohon. Kalau kau makan ini buahnya Nabi Adam, pasti kau akan tergila-gila dengan buah itu. Satu kali kau makan Nabi Adam, pasti kau mau lagi. Maka ternyata jamaah subuh, Nabi Adam pun tidak bisa tergoda oleh iblis laknatullahi alaih. Tidak bisa tergoda, Pak. Maka karena iblis laknatullahi alaih tidak bisa menggoda Nabi Adam, kemudian iblis menggoda istrinya Nabi Adam yang bernama Hawa. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kemudian iblis laknatullahi alaih menggoda Nabi Adam sampai harus menggoda lagi istrinya? Sesungguhnya ini adalah merupakan dendam yang membara dari seorang iblis laknatullahi alaih. Bukankah Bapak Ibu, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian disuruh masuk ke dalam surga, sampai di dalam surga, kemudian Allah menyuruh seluruh malaikatnya untuk menghormati Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qalat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat-malaikatnya Allah sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara, karena dia takabbur, karena dia sombong, tampo. Ya. Kenapa dia sombong, Bapak Ibu sekalian? Dia katakan, masa saya harus sujud kepada seorang Nabi Adam? Padahal sesungguhnya pangkat saya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Jabatan saya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Khalaqtahu minan nari wa khalaqtahu min tin. Inatke ni paniak batur PPK, sementara Nabi Adam ni paniak batur butaya. Bagaimana mungkin api yang akan sujud kepada tanah? Maka seharusnya Adamlah yang sujud kepada saya.
Itu kesombongan iblis, Pak. Iya, samalah seperti manusia saat ini. Kesombongannya ketika bertemu dengan si kaya dan si miskin, maka si kaya mengatakan, masa iya saya harus menghormati kamu, padahal kamu adalah orang miskin. Sementara saya adalah orang kaya, kaulah yang harus menghormati saya. Padahal dalam agama tidak mengajarkan itu, Pak. Ya tomin tunak kena biasa ko pau pa ibu puna carama, puna niat tau kalumanyang, na tamaka tampo, na terlambat kintu ye. Puna niat tau kalumanyang kamakaman ne na tampo terlambat kintu tampo. Iya, kan ada toh, Pak? Iya, orang kaya sombongnya luar biasa, 17 setan. Tampo na Masya Allah. Apa tong kau? Inakel bugang palili. Anakku saya pegawai negeri. Boroncangke kuri kampung abugang palili loina. Ikau taluna keloro. Ini yang banyak terjadi, Pak. Saya sampaikan kalau ada orang kaya yang sombong Pak terlambat itu. Dalam sejarah, Pak, sejarah agama, salah satu sahabat yang paling kaya adalah Qarun. Qarun, Pak. Bayangkan Qarun itu kunci barangkasnya saja tidak cukup kalau cuma satu, tidak mampu kalau cuma satu orang yang bawa. Bayangkan Qarun, Pak. Iya. Jadi itu Qarun, Pak. Ibu, sebelum dia menjadi kaya, dia pernah memohon kepada Nabi Musa alaihi salam supaya didoakan. Karena Qarun dan Musa itu menurut riwayat sepupu. Qarun, Musa sepupu. Menurut riwayat, Pak. Sehingga Qarun dia minta kepada Nabi Musa, "Oh Musa, kau kan Nabi kok. Doakan saya itu supaya saya bisa menjadi orang kaya." Maka didoakanlah Qarun. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Diijabah doanya Nabi Musa alaihissalam. Maka Qarun menjadi orang kaya. Kaya, Pak, Qarun. Sehingga Nabi Musa memerintahkan sahabatnya untuk mendatangi Qarun, meminta sedekah, meminta mengeluarkan zakat daripada harta yang dia miliki. Justru Qarun tidak mau. Dia sombong dengan hartanya. Bahkan suatu hari, Pak, Qarun memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Musa. Coba, Pak. Saking sombongnya dia punya harta, Pak. Saking tampona ribaran-baranna sampai dia mengingkari Allah. Sehingga Allah murka. Allah murka terhadap Qarun. Maka Qarun pun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Ia tomin tu na biasa ki Pak alangnya dari kampung, Iya. Wallahu a'lam nak ketonye ne biasa langere, Pak. Punania di kampung akamutulang bingkungi na tiba-tiba anggupai harta ya atau angekei buta na tapangguppa harta na kana mi harta Qarun. Ada, Pak, ya? Biasa kita dengar tiba-tiba angekei buta na nia apa jomae barang-barang antik dia dapat. Dia bilang harta Qarun. Maka saya sampaikan, Pak, demi Allah, tidak akan ada yang pernah mendapatkan hartanya Qarun. Tidak akan ada. Kenapa kemudian hartanya Qarun tidak akan pernah bisa kita dapatkan? Bagaimana kita mau dapatkan hartanya Qarun, Pak? Sementara Allah tidak pernah berhenti menenggelamkan itu hartanya Qarun. Bahkan dalam riwayat, setiap saat Allah tenggelamkan hartanya Qarun. Setiap saat Allah tenggelamkan hartanya Qarun. Jadi bagaimana mungkin kita mau dapat? Cuma karena ditenggelamkan, niat tau ngeke buta, anggup pa irawa badi, nah remi hartana Qarun. Jamaah, suhu yang sama dirahmati oleh Allah. Coba, Pak. Iya. Nah, saya kembali ke yang tadi. Saking tampuna iblis laknatullahi alaih,
Dia katakan, bagaimana mungkin saya akan sujud kepada Nabi Adam? Karena ketampuannya, karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Karena dia dilaknat oleh Allah, maka iblis laknatullahi alaihi berjanji kepada Allah, Pak. Dan ini janjinya iblis diterima oleh Allah. Apa janjinya iblis Pak di hadapan Allah? Dia berkata kepada Allah, qala rabbi aghwaytani la uziyanna lahum fil ard walau yannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau menganggap saya ini sesat, disebabkan karena saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka tidak apa-apa ya Allah, kembalikanlah saya di dunia. Tapi di dunia seluruh anak cucunya Adam saya akan goda. Bukan saja Nabi Adam, bukan saja Hawa, tapi seluruh anak cucunya Adam saya akan goda. Seluruh ambata ya Allah saya akan goda. Seluruh umatnya Muhammad saya akan goda. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ini iblis Pak, janjinya iblis di hadapan Allah. Dan Allah terima permintaannya iblis laknatullahi alaih. Apa yang dikatakan Allah? Silahkan. Silahkan kau goda seluruh manusia. Silahkan kau goda hambaku jikalau kau mampu. Tapi saya, ya Allah sampaikan, hambaku yang beriman kepadaku, maka pastilah iblis kau tidak akan mampu menggodanya. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, Pak. Ya. Digoda Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam tidak mampu digoda, maka Hawa lah yang digoda oleh iblis laknatullahi alaih. Hawa digoda oleh iblis, ternyata Hawa tergoda. Maka bagaimana kemudian Nabi Adam bisa memakan ini buahnya pohon? Ternyata menurut keterangan riwayat, Hawa lah yang menggoda Nabi Adam. Saya ulang, Hawa lah yang menggoda Nabi Adam. Hawa itu siapa? Hawa istrinya Nabi Adam. Jadi bahaya mintong itu istri ya Bapak. Bahaya. Jadi tabe pemoporang ibu. Jadi bahaya itu kalau godaannya istri Pak. Kalau istri dia bilang, jadi. Bahaya itu Pak, godaannya istri. Iya. Ya Allah. Sampai-sampai ada muncul. Ya, ada muncul itu satu partai yang bernama PSTI. Apa itu PSTI? Persatuan Suami Takut Istri. Jamaah subuh. Jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, jadi itulah Pak. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi ternyata jamaah subuh rahimakumullah, ini agak sedikit panjang. Saya tambahkan sedikit Pak ya. Saya tambahkan sedikit. Ternyata seluruh nabi-nabi Allah Bapak Ibu sekalian didatangi oleh manusia pada saat itu yang meminta pertolongan. Tapi tidak ada satu pun di antara nabi yang mampu menolong kita selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai umatku, kesini mau kau, kesini kau, saya patolong kau, kesini mau kau, kesini kau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Bayangkan ketika kiamat ini dunia, malaikat Jibril dan malaikat Ridwan diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Karena dunia ini Pak, ya sudah ditenggelamkan disebabkan karena kiamat. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, kau turun di dunia, cari kekasihku Muhammad, cari kekasihku Muhammad. Maka turunlah malaikat Jibril mencari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dibawa masuk ke dalam surga. Sampai di dalam surga, Pak, pertanyaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Jibril, aina ummati?" Di mana umatku Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, seluruh umatmu sudah berada di padang mahsyar." Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin keluar di dalam surga. Aku ingin keluar ke surga, menuju kepada mahsyar untuk mencari seluruh umatku." Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, memberikan syafaat kepada kita umatnya yang akan ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka panasnya, Pak Ibu, matahari pada saat itu hanya sejengkal di atas kepala. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut keterangan riwayat, Pak, membawa semangkuk air dari telaga yang paling dingin. Dalam ilmu barazanji itu ada, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyur. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa semangkuk air. Air itu berasal dari telaga yang paling dingin dan memberikan kepada seluruh umatnya, "Wahai umatku, kalian semua haus. Wahai umatku, kau minumlah air ini. Silakan kau minum." Dan siapa yang meminum air ini, Pak, sekalipun seteguk saja dia minum dari air yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekalipun posisi matahari hanya sejengkal di atas kepala, karena berkah daripada air dari telaga yang dingin itu, maka kita pun tidak akan merasakan panasnya matahari. Subhanallah. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata jawabannya tidak. Karena ada yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi di hadapan di hari kiamat kelak, Rasulullah mengatakan, "Engkau bukan umatku." Siapa yang termasuk umat Rasulullah? Adalah mereka yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tentunya yang memperbanyak salawat, menyebutkan nama beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Bapak Ibu sekalian, insyaallah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kepada diri saya sendiri. Sebagai pembuka, ya, kembali ceramah subuh yang insyaallah akan kami lanjutkan setiap di Sabtu subuh. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa saling mengajak di antara jamaah-jamaah yang lain untuk mengikuti tausiah subuh di Sabtu subuh di masjid ini, insyaallah yang dilaksanakan oleh pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantaeng. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantaeng, mewakili seluruh teman-teman pengurus, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, kalau kita punya salah dan khilaf, mohon dimaafkan, karena kami semua tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.